Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara jemaah Jamiatul Khair yang saya hormati, pemirsa dimanapun Anda berada, warganet. Pertama-tama mari kita berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita kembali ke dialog Islam pada maghrib ini. Adapun tema yang saya bawakan adalah Allah itu bukan makhluk. Tema ini tidak saya arahkan kepada sufisme, tapi saya lebih cenderung mengarahkan kepada adanya agama yang mengkonkretkan Tuhannya, ya, agama samawi tapi dia konkretkan Tuhannya. Nah, kita arahkan ke sana. Jadi karena Allah ini bukan makhluk, ini merupakan akidah mendasar dalam Islam. Termasuk juga firman Allah dalam Al-Quran itu juga bukan makhluk, firman, ya, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penuntun bagi umat Islam dalam menjalani kehidupannya di dunia ini menuju kehidupan di akhirat nanti yang kekal dan abadi di sana. Saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Quran banyak sekali hal diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperkenalkan dirinya melalui ciptaan-ciptaannya. Seperti kita ketahui bahwa ciptaan Allah itu yaitu langit, bumi, dan apa yang ada di antaranya, kemudian malaikat, jin, ya, iblis. Nah, itu ciptaan-ciptaannya itu. Manusia, dan manusia itu sendiri adalah makhluk berakal. Ya, makanya di dalam Al-Quran banyak sekali Allah mengatakan afala taqilun, apa kamu tidak berpikir, pada tatafakkarun, apa engkau tidak mengambil pelajaran dari suatu kejadian. Nah, ini banyak sekali diterangkan dalam Al-Quran. Lalu kalau kita bicara tentang Allah itu bukan makhluk, maka yang sangat dekat dengan hal ini adalah kita bisa melihat apa sebenarnya itu Allah. Allah memperkenalkan dirinya dalam surah Al-Ikhlas, ya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa, satu, ya, tidak ada fotokopinya, tidak ada yang menyamainya, ya. Allah Samad, dialah satu-satunya tempat meminta. Nah, ini merupakan akidah dasar juga dalam Islam ini. Jadi Islam itu tidak dibenarkan untuk meminta-minta di tempat-tempat yang dianggap keramat dan segala macam. Ya, itu melanggar akidah Islam. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, makanya dia bukan makhluk. Kalau dia beranak dan diperanakan, berarti makhluk itu. Karena Allah itu bukan makhluk, maka Allah itu tidak beranak dan diperanakan. Berarti satu lagi, ya, ahad, ya. Kemudian terakhir, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, ya, termasuk ciptaannya, tidak ada yang menyerupainya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta, ya, pencipta. Dan apa yang diciptakan itu adalah hal-hal yang menyangkut dengan kebutuhan manusia. Karena makhluk itu adalah fisik yang mempunyai kebutuhan. Mempunyai kebutuhan, ciri-cirinya ini makhluk, ya. Mempunyai kebutuhan, mempunyai keterbatasan, ya. Dan ya, mempunyai keterbatasan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya dengan ciptaan-ciptaan ini. Kita bisa melihat bagaimana ciptaan Allah itu di dunia ini, ya. Allah mengatur sedemikian rupa perputaran matahari, bumi, kemudian bintang-bintang. Semua itu adalah menunjukkan kekuasaannya. Dan tidak ada seorang pun makhluk
ya, manusia yang bisa menahan-nahan, misalnya saja matahari, dia mau tahan sedikit saja nggak akan bisa. Oleh karena itu kekuasaan Allah itu adalah kekuasaan yang tidak ada samanya. Dia maha kuasa, maha pengasih dan penyayang. Nah ini pengasih penyayang. Oleh karena Allah ini bukan makhluk, bukan makhluk, maka sifatnya adalah sifat pengasih dan penyayang. Dan tidak pilih kasih kepada hamba-hambanya, termasuk hamba manusia ini, apakah dia seorang beriman atau tidak beriman, tetap diberi sifat Ar-Rahman. Ya, dia kasih rezeki dan segala macam. Tetapi sifat Ar-Rahimnya itu, ya ini menyangkut kebutuhan akhirat nanti. Nah, tentu sifat Ar-Rahim ini ada batasannya. Hanya orang-orang yang termasuk pilihan yang bisa diberikan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bagaimana kita bisa menjadi orang terpilih. Ya, terpilih. Salah satu caranya adalah kita mentadabburi Al-Quran ini. Ya. Ada ayat dalam Al-Quran itu, ya, Tsumma awrafnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Wa minhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid. Jadi kemudian Allah mengatakan, saya wariskan kitab Al-Quran ini kepada orang-orang terpilih. Nah, tetapi ternyata ada juga orang menzolimi dirinya sendiri. Artinya orang-orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran, dia keluar dari Al-Quran. Dan yang terakhir adalah orang-orang terpilih ini merupakan karunia yang besar. Nah, itulah. Oleh karena itu ada ayat yang sangat dekat dengan apa yang kita bahas ini, yaitu surat Asy-Syura ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yazra'ukum fihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri berpasang-pasangan, dan dari hewan ternak pasangan-pasangan juga. Dia jadikan kamu berkembang biak dengan jalan itu tidak ada yang serupa dengan dia. Sesuatu pun. Dan dia yang maha melihat dan maha mendengar. Terima kasih Pak Nasir telah membacakan ayat Asy-Syura ayat 11. Nah, di ayat ini jelas bahwa alam ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi serta apa yang ada di antaranya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat ini juga ditegaskan bahwa Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan, dan sehingga dia bisa mempunyai turunan, ya. Oleh karena itu dalam kaitan ini sebagai hamba, maka perlu kita mensyukuri segala apa yang kita dapatkan di dunia ini. Apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala perlu kita mensyukurinya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Ya. Jadi kalau kita sholat kan kita mengatakan sami Allahu liman hamidah. Berarti Allah Maha mendengar. Jadi Maha mendengar, manusia bisa mendengar tapi tidak maha mendengar. Nah, itulah keterbatasan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu.
Mari kita diskusi, sharing satu sama lain. Mungkin ada pendapat-pendapat yang bisa kita bagi-bagikan kepada teman-teman. Padahal